Kabar gembira Kapten Persib Bandung siap comeback, Mark Klok, dipastikan akan kembali bermain setelah menjalani hukuman kartu merah. Klok, yang sebelumnya absen dalam 3 pertandingan terakhir, kini siap memberikan kontribusi maksimal bagi timnya. Persib masih haus kemenangan, Semen Padang jadi target selanjutnya. Persib Bandung bertekad untuk meraih kemenangan, Maung Bandung datang dengan modal positif sedangkan Semen Padang usai dibantai 8-1. Semen Padang sudah berangkat menuju Bandung untuk laga melawan Persib. Semen Padang telah memulai perjalanan mereka. Tim yang dilatih oleh Eduardo Almeida ini berangkat dari Padang dengan membawa tekad untuk meraih poin penuh di kandang lawan. Terima kasih sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Persib masih haus kemenangan, Semen Padang jadi target selanjutnya. Persib Bandung bertekad untuk meraih kemenangan saat bertemu Semen Padang di laga pekan ke-10 Liga 1. Skuad Maung Bandung datang dengan modal positif. Setelah berhasil meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir mereka dengan skor identik 2-0, mengalahkan Persebaya dan Persik Kediri, meskipun hasil tersebut menunjukkan tren positif. Kapten tim, Deddy Kusnandar, menekankan bahwa timnya belum sepenuhnya puas. Ia menegaskan pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan introspeksi. Kami tidak ingin cepat puas. Masih banyak yang perlu diperbaiki, ujarnya. Deddy dan rekan-rekannya bertekad untuk meningkatkan performa mereka, terutama menjelang laga melawan Semen Padang, yang dianggap sebagai tantangan besar. Persib Bandung berambisi untuk mempertahankan momentum positif ini dan terus bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Semen Padang sudah berangkat menuju Bandung untuk laga melawan Persib. Semen Padang telah memulai perjalanan mereka menuju tim yang dilatih oleh Eduardo Almeida ini berangkat dari Padang pada Rabu pagi, dengan membawa tekad untuk meraih poin penuh di kandang lawan. Setelah mengalami kekalahan telak 8-1 dari Dewa United di laga sebelumnya, Semen Padang berambisi untuk memperbaiki permainan dan menunjukkan peningkatan di pertandingan kali ini. Para pemain menyadari bahwa hasil buruk tersebut menjadi pelajaran berharga, dan mereka bertekad untuk kembali ke jalur positif dengan penampilan yang lebih solid dan terorganisir. Para pemain dalam kondisi baik dan siap bersaing, meskipun mereka menyadari bahwa pertandingan melawan Persib bukanlah tugas yang mudah. Dengan dukungan penuh dari supporter, tim berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih hasil maksimal. Pelatih Eduardo Almeida menekankan pentingnya fokus dan disiplin dalam pertandingan kali ini. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Kami tahu Persib adalah tim yang kuat, tetapi kami percaya dengan kemampuan kami sendiri, ujar Almeida sebelum keberangkatan. Kabar gembira jelang pertandingan melawan Semen Padang, Kapten Persib Bandung siap comeback. Laga penting melawan Semen Padang pada Jumat, 1 November 2024. Kapten tim, Mark Klok, dipastikan akan kembali bermain setelah menjalani hukuman kartu merah. Klok, yang sebelumnya absen dalam 3 pertandingan terakhir, kini siap memberikan kontribusi maksimal bagi timnya setelah insiden yang terjadi di pekan ke-6 saat melawan Persija Jakarta. Mark Klok berbagi semangat dan kebahagiaannya melalui Instagram. Kembalinya gelandang asal Belanda ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi rekan-rekannya di lapangan, terutama setelah Persib berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Persik Kediri di laga sebelumnya. Dalam sesi latihan, para pemain menunjukkan antusiasme dan determinasi tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi Semen Padang. Pelatih Bojan Hodak telah menekankan pentingnya fokus dan strategi untuk meraih poin penuh di pertandingan ini, yang sangat penting untuk mempertahankan posisi mereka di klasemen sementara Liga 1. Bojan Hodak full senyum, apresiasi comeback David da Silva. Persib langsung menang perdana di laga tandang, dalam pertandingan pekan ke-9 Liga 1 2024 hingga 2025 di Stadion Brawijaya. Meski meraih kemenangan, Hodak menekankan bahwa pertandingan berlangsung sulit dan menantang. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini akan menjadi laga yang tidak mudah. Tapi akhirnya kami bisa meraih kemenangan malam ini, ujar Hodak. Ia juga menyoroti performa lini bertahan yang solid, serta kepuasan atas kembalinya beberapa pemain dari cedera, termasuk David da Silva, yang memberikan kontribusi penting bagi tim. Kembalinya para pemain ini diharapkan bisa meningkatkan performa Persib ke depan. Saya juga senang dengan assist milestone 5. Kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya cedera sangat berpengaruh, katanya. Dengan hasil ini, Persib kini berada di posisi kedua klasemen dengan 19 poin, hanya selisih 1 poin dari pemimpin klasemen, Bali United. Kemenangan ini menambah motivasi tim untuk terus bersaing dalam kompetisi yang semakin ketat.
Rezaldi latihan mandiri di gym, tanda siap tempur kontra Semen Padang. Latihan ini menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin sudah siap untuk kembali bermain setelah sebelumnya mengalami cedera. Rezaldi, yang dikenal sebagai bek tangguh, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Kegiatan latihan mandiri ini menjadi sinyal positif bagi tim dan para pendukung, mengingat Persib membutuhkan kekuatan maksimal untuk menghadapi Semen Padang yang saat ini berada di posisi dasar klasemen Liga 1 2024 hingga 2025. Baliho Ridwan Kamil pakai jersey Persib viral, dukung Persija, tudingan kampanye hitam muncul bobotoh geram dengan ulah tejak mania. Lokasi pemasangan baliho yang dianggap provokatif ini masih belum diketahui. Juru bicara tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Dev Laksono, menganggap kemunculan baliho itu sebagai bentuk kampanye hitam atau black campaign. Ini sepertinya ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kekeruhan dalam pilkada ini, ujar Dev. Ia menegaskan bahwa baliho tersebut bukan bagian dari kampanye resmi timnya, meskipun terdapat logo dan slogan yang familiar. Dev menambahkan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut mengenai baliho tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Gustavo Franca sebut kami mengontrol permainan dan senang meraih kemenangan. Kemenangan ini membawa Persib naik ke peringkat kedua klasemen dengan 19 poin, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, Bali United. Franca menyatakan bahwa pencapaian tim sesuai dengan target yang ditetapkan. Kami datang ke sini untuk menang dan sangat senang karena bisa menjaga posisi di klasemen, ujar Franca dalam konferensi pers pasca pertandingan. Meski meraih kemenangan, Franca menyadari bahwa pertandingan di Kediri tidaklah mudah. Ia mengakui bahwa Persik memiliki pemain-pemain berkualitas yang sulit ditaklukkan. Namun, ia merasa bersyukur karena Persib berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Ini laga yang sulit bagi kami. Tapi kami sudah bisa memainkan performa yang baik dan mampu mengontrol permainan. Kami melakukan tugas dengan baik, tambahnya, kemenangan ini diharapkan dapat menjadi modal berharga bagi Persib untuk melanjutkan kompetisi dan mempertahankan performa positif mereka ke depan. Tironi gacor lagi, Persib menang 2-0 atas Persik. Persib Bandung berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Persik Kediri dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Brawijaya. Gol-gol kemenangan Persib dicetak melalui gol bunuh diri Dede Sapari dan Tirone Del Pino. Gol pertama Persib tercipta di awal babak kedua ketika Dede Sapari, saat berusaha menghalau bola dari sepakan pojok, secara tidak sengaja mengubah arah bola ke gawangnya sendiri. Kejadian ini membuat Persib unggul 1-0 dan memanfaatkan momentum untuk mengontrol jalannya permainan. Tirone Del Pino kemudian menambah keunggulan di menit ke-75. Ia mencetak gol setelah menerima umpan lambung, dengan cerdik menahan bola menggunakan dada sebelum melesakkan tendangan ke gawang. Membawa skor menjadi 2-0 untuk Persib. Pertandingan di babak pertama berlangsung sengit, dengan kedua tim saling menyerang. Meskipun performa Persik belum sepenuhnya stabil, mereka menunjukkan kemajuan dengan meraih 3 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Kreativitas Ze Valente di lini tengah tetap menjadi sorotan dalam upaya tim tuan rumah. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Persib, yang dihadapkan pada jadwal padat, termasuk partisipasi di AFC Champions League. Pelatih Persib menegaskan pentingnya menjaga momentum positif untuk terus bersaing di berbagai kompetisi. Dengan hasil ini, Persib Bandung semakin dekat dengan ambisi meraih gelar juara di Liga 1. Pemain depan Persib Bandung, Ciro Alves, menegaskan komitmennya untuk bekerja keras meski dihadapkan pada jadwal padat. Ia bersama rekan-rekannya telah mencuri 3 poin menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Ciro mengakui bahwa persiapan singkat setelah laga di level internasional bukanlah hal yang mudah. Namun, ia menegaskan pentingnya meraih hasil maksimal untuk tetap bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Tentu, ini tidak mudah. Saya merasa sedikit lelah, tapi pemain ingin menunjukkan performa yang bagus di pertandingan, ujarnya. Meski situasi sulit, pemain bernomor punggung 77 ini mengungkapkan kesiapan untuk bertanding. Persib hingga saat ini belum terkalahkan di Liga 1 2024-25. Dan Ciro berharap hasil positif dapat dipertahankan. Jadi tidak mudah karena memainkan terlalu banyak pertandingan. Tapi tidak apa-apa, ini pekerjaan saya dan harus segera bersiap menghadapi laga berikutnya, ditambahnya. Dengan semangat juang yang tinggi, Ciro dan tim berharap setelah meraih kemenangan melawan Persik Kediri, Persib terus menjaga posisi mereka di klasemen Liga 1. Penyerang Persib Bandung, David Da Silva, DDS, kembali menunjukkan kualitasnya setelah pulih dari cedera dalam pertandingan melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya.
David masuk menggantikan Dimas Derajat dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Kembalinya David ke lapangan disambut antusias oleh supporter dan rekan-rekannya. Ia langsung memberikan dampak dengan beberapa aksi menyerang yang menciptakan peluang berbahaya. Meskipun hanya bermain di babak kedua, kehadirannya membantu memperkuat lini serang Persib. Pelatih Persib menyatakan kepuasan atas kembalinya David. Kehadiran David sangat berarti bagi kami. Ia memiliki kemampuan untuk memecah kebuntuan dan memberi ancaman di lini depan. Ujarnya, David juga merasa senang bisa kembali bermain setelah masa pemulihannya. Rasanya luar biasa bisa kembali ke lapangan. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk tim, dan semoga saya bisa terus membantu Persib meraih kemenangan, ungkapnya. Dengan kembalinya David da Silva, Persib semakin memperkuat skuad mereka menjelang laga-laga penting ke depan. Kemenangan atas Persik Kediri diharapkan dapat menjadi langkah positif bagi tim untuk melanjutkan tren baik di Liga 1. Mark Klok optimistis Persib Bandung masih punya peluang di ACL 2. Di tengah gempita AFC Champions League 2, ACL 2, Persib Bandung menghadapi badai tantangan tanpa pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan. Namun, di antara keraguan yang membayangi, Kapten tim, Mark Klok, tetap menyulut nyala optimisme yang tak padam. Setelah ditahan imbang 1-1 oleh Lion City Sailors FC di Stadion Sijalak Harupat, Klok menekankan bahwa masih ada 3 pertandingan tersisa di babak penyisihan. Peluang kami masih terbuka, tapi kami harus menang minimal 2 kali, ujarnya. Ia percaya bahwa timnya mampu bersaing dengan 3 tim lainnya di grup F dan menyebutkan bahwa keberuntungan dapat berperan dalam hasil yang lebih baik. Dalam laga melawan Lion City, Persib sempat unggul 1-0 sebelum akhirnya harus bermain dengan 10 orang setelah Dimas Derajat mendapatkan kartu merah. Kartu merah terlalu cepat, dan kami sebenarnya bisa menang jika tidak kehilangan 1 pemain, kata Klok. Ia menambahkan bahwa setelah kartu merah, timnya lebih banyak bertahan dan sulit untuk menciptakan peluang. Klok juga mencatat bahwa minimnya dukungan penonton di stadion memengaruhi atmosfer pertandingan. Hanya 2.111 supporter yang hadir, padahal kapasitas stadion Sijalak Harupat mencapai 28.000. Kami harus bisa bermain bagus dengan atau tanpa penonton, tapi pasti lebih baik dengan dukungan dari supporter, ungkapnya. Dengan semangat dan determinasi, Klok dan rekan-rekannya akan berusaha keras di laga-laga mendatang untuk mengamankan posisi dan berjuang menuju babak selanjutnya. Semoga keberuntungan berpihak pada Maung Bandung. Gustavo Franca kembali beraksi dengan semangat tinggi. Gustavo Franca, bek tangguh Persib Bandung asal Brasil, kembali menunjukkan kebugaran penuh setelah masa pemulihan dari cedera. Dalam laga melawan Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 pada 24 Oktober 2024, ia tampil gemilang, membuktikan bahwa ia telah pulih 100%. Franca mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa kembali merumput. Ia menyadari pentingnya menjaga kondisi fisik agar tetap optimal. Saya dalam kondisi bagus dan senang bisa kembali. Yang terpenting adalah bisa bermain penuh, dan sekarang terus berbenah untuk segera kembali dalam kondisi bugar seperti sebelumnya. Ujarnya dengan semangat. Kembalinya Franca, ditambah kehadiran pemain utama lainnya, semakin memperkuat Persib dalam menghadapi tantangan di markas lawan. Di tengah jadwal padat, tim tetap bertekad untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen. David da Silva bersiap hadapi Persik Kediri. Kondisi terbaru dari Herbert Santos. Persib Bandung mendapatkan kabar menggembirakan menjelang laga melawan Persik Kediri di pekan ke-9 Liga 1 2024. Pelatih fisik pribadi David da Silva, Herbert Santos, membagikan update terbaru mengenai kondisi striker andalan Persib yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan menjelang pertandingan di Stadion Brawijaya pada Senin, 28 Oktober 2024. Setelah mengalami cedera saat bertanding melawan Zhejiang FC dan terpaksa absen dalam laga melawan Persebaya Surabaya, kehadiran da Silva sangat dinanti-nanti. Tim Maung Bandung merindukan ketajaman dan pengalaman yang dimiliki striker asal Brasil tersebut, terutama setelah hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Dalam unggahan di Instagram, memperlihatkan David sedang menjalani sesi latihan fisik pribadi. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat serangan Persib dan mengembalikan performa tim ke jalur kemenangan. Nama David da Silva memang sedang hangat diperbincangkan di kalangan supporter Persib Bandung. Usia 34 tahun dan cedera yang sering menghampirinya di musim 2024-2025 telah menimbulkan keraguan akan kontribusinya di tim. Cedera aduktor femoris yang didapatnya saat melawan Dewa United di pekan kedua Liga 1 membuatnya harus menepi. Kembalinya da Silva di laga melawan Persik Kediri bisa menjadi momentum penting bagi tim, terutama setelah mereka mengalami kesulitan di lini depan.
Semoga semua dukungan dan doa dapat membuahkan hasil positif bagi Pangeran Biru.